Salam saudara-saudariku yang terkasih, salam sehat, penuh damai dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sangat berbahagia dan bersukacita dapat berjumpa dan menyapa Bapak Ibu saudara-saudariku serta berbagi remah kehidupan melalui program Suara Kebenaran dari Gemit Klasis Kota Kupang Timur saat ini. Karena itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Tolong kami dalam kami mendengar kebenaran firman-Mu. Buka hati kami, sehingga betul-betul kebenaran firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani kehidupan hari ini dan seterusnya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, mengawali semua rencana dan perjalanan hidup di awal tahun yang baru ini, serta kita menghadapi tantangan-tantangan dan persoalan hidup di sekitar dan di depan kita, firman Tuhan bagi kita saat ini yang meneguhkan kita terbaca dari kitab Ayub pasal 42 ayat yang kedua. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan ini di bawah tema Percayalah, Tuhan tidak pernah gagal. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam menjalani kehidupan ini, ada berbagai pengalaman-pengalaman hidup yang kita alami, kita rasakan, baik secara pribadi maupun juga secara keluarga, dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, dalam usaha dan pekerjaan-pekerjaan kita. Ada sukacita dan kebahagiaan yang kita alami, ada keberhasilan yang menggembirakan hati kita, ada kesembuhan dari sakit yang kita derita, ada jalan keluar dari kesesakan hidup dan seterusnya. Tapi juga tak dapat kita pungkiri, ada banyak kegagalan demi kegagalan yang kita alami di dalam hidup ini. Ada duka, ada kelemahan, ada sakit yang belum kunjung sembuh, ada masalah dan beban-beban hidup, ada tantangan-tantangan menghadang hidup, harapan, serta rencana-rencana kita, termasuk pandemi COVID-19 yang penyebarannya sangat liar dan berdampak luas. Dan masih ada banyak persoalan dan pergumulan hidup lainnya yang kita hadapi. Dan seringkali keadaan-keadaan seperti ini menggiring kita kepada kekecewaan, rasa takut, dan tidak berdaya, bahkan tidak jarang bisa menjerumuskan kita ke dalam keputusasaan. Dan ketika kita ada di dalam situasi yang tidak aman dalam tanda kutip, tidak jarang ada orang yang terjebak pada ambil jalan pintas dengan obat-obat terlarang atau narkoba, atau juga melakukan hal-hal yang tidak terpuji, bahkan tidak lagi atau meragukan akan kasih, setia, serta kuasa Tuhan di dalam hidup ini. Karena itu, mari kita bersama-sama belajar dari hidup dan kehidupan iman Ayub. Siapa itu Ayub? Kalau kita baca pasal 1 ayat 1 kitab Ayub, Ayub adalah seorang yang saleh dan jujur. Ayub adalah seorang yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Walaupun demikian, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, Tuhan mengizinkan Ayub untuk mengalami hal-hal yang berat dan pahit di dalam kehidupannya. Misalnya bahwa semua harta kekayaannya habis lenyap seketika. Semua anak-anaknya meninggal atau mati mengenaskan dalam waktu yang sama. Bahkan Ayub sendiri dia mengalami sakit borok yang sangat menjijikan. Dia menderita secara jasmani maupun juga secara batin.
Bahkan istri yang adalah pendamping, kawan hidupnya, juga tidak mendukung kehidupan imannya. Nah, dalam keterbatasan sebagai seorang manusia, dia merasa sangat berat penderitaan yang dia alami. Sampai-sampai dia mengutuki hari kelahirannya. Kita bisa baca di dalam pasal yang ketiga. Ayub sampai dia salah memahami tentang Allah yang sementara memproses hidupnya dan imannya. Dia merasa seolah-olah Allah tidak adil. Karena itu dia berusaha untuk membela diri di hadapan Tuhan. Keluhan-keluhan Ayub itu nyaris membuat dia tepuk dada. Dia bermegah bahwa dia adalah orang yang benar dan meragukan akan kebaikan dan kemahakuasaan Allah. Memang seringkali persoalan-persoalan dan masalah hidup dilihat sebagai ketidakadilan dan ketidakpedulian Tuhan kepada kita. Kadang kita bilang, Tuhan nih, beta su bikin baik selama ini. Tapi apakah ini menjadi balasan terhadap kebaikanku? Kadang kita bilang, Tuhan, selama ini saya sudah melayani Tuhan siang dan malam, hujan dan panas. Tapi kenapa Tuhan membiarkan saya sakit yang berkepanjangan? Semua habis lenyap, ditinggalkan oleh orang-orang yang selama ini saya tolong. Tuhan, di manakah Engkau? Tapi apakah benar Tuhan tidak adil dan tidak peduli dengan kehidupan kita, dengan masalah kita? Ataukah jangan-jangan kitalah yang tidak adil dan kitalah yang tidak peduli kepada Tuhan dan kehendak-Nya? Saudaraku, ternyata hidup sebagai orang percaya bukanlah hidup yang bebas dari cobaan, dari masalah hidup. Masalah dan cobaan hidup mesti dilihat sebagai salah satu cara Tuhan untuk memproses hidup saudara dan saya. Untuk memurnikan iman saudara dan saya. Untuk meneguhkan pengharapan kita dan membuat kita bisa melihat dan mengerti akan kasih, kesetiaan, dan kemahakuasaan Tuhan dalam hidup ini. Dalam keterbatasan Ayub, Tuhan datang menampakkan dan menyatakan diri dalam kekuasaannya melalui alam semesta. Sebagai sebuah tanggapan atau jawaban Tuhan atas keluhan, atas pertanyaan dan juga pernyataan-pernyataan Ayub. Hal itu kita bisa baca di dalam pasal yang ke-38 sampai 41. Sehingga semuanya itu membuat Ayub mengerti, bahkan mengubah cara pikir, cara berkata, dan sikap Ayub. Dan kini Ayub mengakui ada cara-cara Allah bertindak. Ya, ada cara-cara Allah bertindak di luar kemampuan, pikiran, dan pengertian manusia. Ayub mengakui kesalahannya dan siap tunduk pada kehendak Allah. Dan jawaban akhir daripada Ayub kepada Allah adalah sebuah jawaban yang penuh kerendahan hati dan ketundukan kepada kemahakuasaan Allah sebagai sebuah pernyataan iman. Dia bilang, aku tahu Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Tidak ada yang tidak. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Dari jawaban dan pengakuan Ayub ini memberikan kekuatan dan pelajaran hidup bagi kita dalam kita menjalani hari-hari hidup ke depan dengan segala tantangan dan cobaan. Yaitu yang pertama, bahwa Allah adalah Immanuel. Dia sanggup melakukan segala sesuatu dengan baik. Dia tidak pernah melakukan yang tidak baik. Dia tidak pernah melakukan sesuatu yang hanya untuk mencari keuntungan diri sendiri.
Dia selalu melakukan yang baik, walaupun bagi kita terasa itu sangat berat dan pahit. Tantangan dan penderitaan, kegagalan yang kita hadapi bukanlah sesuatu yang terburuk bagi hidup kita, melainkan sebagai langkah awal, sebagai sebuah proses untuk kita mendapatkan sesuatu yang terbaik dan termulia. Memang proses itu tidak mudah, saudara-saudaraku, tapi jangan membuat kita terpuruk. Karena itu, kurangilah atau berhentilah mengeluh tanpa pengharapan. Akuilah kemahakuasaannya. Karena apa? Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Yang kedua, Papa Mama, saudara-saudariku yang terkasih, segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup ini, dia selalu terlaksana dalam kendali Tuhan, ya, serta punya tujuan yang mulia. Karena itu sebagai orang percaya kita bilang tidak ada yang kebetulan di dalam hidup ini. Kalau kita jalan kita terantuk, itu bukan kebetulan. Tetapi mengajar kita untuk kita berhati-hati, kita berwaspada ketika kita berjalan baik dalam atau pada jalan yang rata maupun pada jalan yang berbatu-batu. Persoalan, tantangan dan pergumulan hidup haruslah membuat saudara dan saya semakin hari semakin dekat dengan Tuhan dan merasakan bahwa Tuhan itu dekat dengan kita, ya. Untuk kita bisa merasakan kasih dan pertolongan Tuhan kepada kita tepat pada waktunya. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah tergesa-gesa. Tuhan tidak pernah terlalu cepat, apalagi terlambat untuk bertindak. Menghadapi COVID-19 yang semakin mencemaskan, kita percaya Tuhan tidak tinggalkan kita. Tuhan mau kita berjaga-jaga dan memperhatikan protokol kesehatan, berjaga-jaga dalam kehidupan iman, juga percaya pada kemahakuasaan Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu, baik di langit maupun di bawah kolong langit ini. Dengan pengalaman-pengalaman hidup yang semakin berat, justru mengantar kita untuk kita mengenal diri lebih baik di hadapan Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Ayub. Dan akhirnya dipulihkan secara total. Bukan hanya fisik saja, tapi Tuhan memberikan kepadanya 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Karena itu, mari kita jalani hidup ini. Dari hari ke hari yang terbentang luas di depan kita bersama dengan Allah yang adalah Immanuel, Gembala yang baik. Allah yang tidak pernah gagal dalam rencana dan tindakannya. Amin. Mari kita berdoa. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa di dalam sorga. Kami punya Allah yang tidak pernah gagal. Engkau Allah yang sanggup bertindak di dalam kehidupan kami. Karena itu berkati kehidupan pribadi kami. Berkati kehidupan rumah tangga kami. Usaha dan pekerjaan kami. Hidup kami hari ini dan seterusnya. Biarlah kami menjadi orang-orang yang menang di dalam Tuhan. Memberkati juga pergumulan bangsa dan negara kami terus menghadapi pandemi COVID-19. Semua orang yang terpapar atau semua orang yang suspek ataupun juga yang tanpa menunjukkan gejala. Mereka yang sementara menjalani karantina di rumah-rumah sakit ataupun juga karantina mandiri. Tuhan tolong mereka. Semua orang yang bergumul dengan sakit dan penyakit. Semua orang yang bergumul dengan masa depan. Tuhan Yesus tolong mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami taruhkan segenap hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Serta segala suka duka yang kami alami. Termasuk mereka yang bersuka cita karena bertemu dengan hari ulang tahun pernikahan, hari ulang tahun kelahiran atau kesuksesan. Tuhan, Engkau selalu bertambah-tambah di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa dan syukur kami. Kasihani dan ampunilah kami. Biarlah kami dapat menjalani kehidupan ini sebagai orang-orang yang bersandar kepada Tuhan, yang tak pernah gagal itu. Terpuji-pujilah nama Tuhan, kini dan selama-lamanya. Amin. Selamat memulai hari ini dalam tuntunan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.